Halo Bro Tim, nama Bro Kakak. Nama saya Brian, saya dari Bandung dan udah beberapa kali pernah ketemu sama Bro Kakak juga sih. Jadi pertanyaan saya itu kan dunia itu berputar, evolusi. Nah, sekarang kan udah masuk ke industrinya AI. Jadi mulai banyak kuliah yang menyediakan mata kuliah AI. Nah, saya tuh bingung apakah worth to try atau pandangan Bro Tim sama Bro Kakak ke mata kuliah AI ini gimana sih? AI apa yang diajarin? Kan satu gini, lu ambil kuliah AI, mau dimanapun, Nvidia tuh keluarin course gratis. Kalau lo emang mau belajar, itu ada di website Nvidia, gratis. Dan dosen manapun di negara ini, itu gak akan lebih pinter dibanding yang bikin course-nya Nvidia. Jadi jawabannya itu isinya pasti gak ada isinya semua. Sama kayak lu kuliah sistem informasi lah, kan gue juga pernah semester 1. Semester 1 baru awal mulai IP gue 4. Dibelajarin hello world gitu. Itu gue SD udah bisa. Itu semua telat. Sampai dia jadi materi itu telat. Kita pun di Akademi Kripto itu berkali-kali ditawarin sama berbagai kampus untuk bikinin kurikulum mereka. Kenapa? Karena mereka telat. Ilmunya pasti telat. Ilmu yang praktis lu bisa dapat itu cuma dari belajar sendiri dan reiterasi sendiri. Jadi kalau misalnya lu sampai ke ujung dari ilmu, itu gue sebutnya namanya specific knowledge. Ilmu yang spesifik itu tidak bisa dipelajari di kuliah. Contoh, market itu adalah salah satu contoh ilmu yang spesifik. Tidak ada rumusnya. Lu bisa tanya Bro Kakak. Kita itu bahas setiap hari, tukar pikiran, berdebat soal aset yang mana, portofolio seperti apa, itu setiap hari. Mana yang kira-kira optimal, mana yang tidak optimal, itu tidak ada rumus bakunya. Kayak market itu adalah gabungan antara seni dan juga science. Art sama science, gak bisa lu pisah. Jadi domain yang punya specific knowledge seperti itu tidak bisa lu harapkan lu belajar di kuliah. AI itu specific knowledge. Itu di ujungnya keilmuan sesuatu. Kripto itu juga specific knowledge. Lu cari kayak kuliah blockchain, lu gak bakal belajar banyak. Kenapa? Karena ilmunya berkembang. Contohnya, language model 6 bulan lalu sama sekarang, itu cara programmingnya beda sekali, 180 derajat. Cara learningnya beda sekali. Gimana cara kamu expect itu jadi kurikulum 4 tahun, kamu kejar itu? Gak bisa. Jadi menurut saya pribadi sama, tetap opini yang tadi, gak ada gunanya. Kalau Bro Kakak? Jadi kalau mau ambil ya spesifik knowledge seperti itu, mending langsung ke luar negeri. Kenapa? Karena saya pernah hitung dan juga pelajari skemanya. Pendidikan di Indonesia itu terlambat kurang lebih 4 tahun dari yang ada di luar. Jadi setelah kamu belajar di sini, ya, yang di luar negeri itu udah keluarin sesuatu yang baru. Plus teknologinya juga berevolusi jauh lebih cepat daripada yang teman-teman bisa bayangkan. Jadi kalau memang punya keraguan, ya mending nunggu dulu ya, setahun, terus kamu secara objektif lihat kira-kira kamu cocoknya di mana. Karena in the end of the day, banyak hal ini yang tidak sesuai antara teorinya dengan praktiknya. Market pun juga sama. Kita kasih banyak teman-teman modul, buku, pembelajaran, live, anything. Tapi market itu kan pola historinya, terutama di crypto, every single seconds changing. Jadi apa yang kita pelajari di pola 2018, 2021, nothing's applied today. Apalagi kalau kamu memproyeksikan 4-5 bulan ke depan, 4-5 tahun ke depan juga. Jadi teman-teman harus pahami bahwa banyak hal ini yang harus teman-teman benar-benar pelajari sendiri. Jadi tingkatkan kepekaan terhadap segala hal, terutama dengan hal-hal yang ada di sekitar kalian, dan komunikasikan ya dengan komunitas. Jadi teman-teman harus punya teman buat belajar, teman buat sharing, dan jangan pernah puas sih tentang apapun yang kalian pelajari. Karena ilmu itu selalu berkembang. Sama juga seperti saya, dengan apapun yang saya pelajari ya rasanya selalu kurang ya. Jadi saya nggak pernah ambil stance atau posisi yang mana saya merasa cukup ya dengan apa yang saya pelajari. Teman-teman pun juga harus memiliki mentalitas yang sama. Ya, jadi selalu cari sumber tuh dari diri sendiri, dari penasaran diri sendiri. Kalau lu nggak penasaran sama domain tentang AI, contohnya sekarang lu mau AI tapi lu belum tahu Nvidia itu punya course gratis, forget about it. Lu nggak jago di AI, bakal ada orang yang kejar specific knowledge itu. Lu harus cari yang bikin lu penasaran, lu nggak pernah mau berhenti belajar, dan menurut lu sangat menarik.
Dan kripto itu menurut gue semua hal itu sangat menarik. Ketika pertama kali gue bisa transfer ke luar negeri terus hilang, itu menarik banget buat gue. Belajarin. Transfer kemana itu bro? Luar negeri banyak. Kemana? Banyak, Thailand, Cina. Oh. Ya. Itu sangat menarik. Oh nggak perlu Swift loh, nggak perlu lewat Swift. Kalau bank kan pakai kode Swift tuh transfernya. Lo ke BCA, suruh ganti escrow pakai USD, itu transfer pakai Swift. Ada kodenya, masukin Singapura sekian. Ketika itu pertama kali gue coba dan hilang uangnya, wah ini gue bilang ini masa depan ini. Jadi ini cross border payment tanpa remittance. Dan ini bro kakak sering kan, kita sering berdua ketemu orang-orang banyak yang baru. Lo tau gak kalau gue jelasin kayak Bitcoin itu adalah cryptocurrency. Mereka gak tertarik. Udahlah, gue udah kaya triliuner gitu kan. Ada teman gue udah punya properti 50T gitu kan. Gak menarik buat dia. Tapi ketika gue jelasin, ini adalah aset yang gak bisa diambil siapapun, bisa pindah sedetik. Mereka langsung melongo. Oh gimana tim itu? Nah, karena itu use case yang sangat menarik. Apalagi di negara-negara yang kalau gue ngomong kayak seperti Nigeria, Turki, itu sangat-sangat menarik. Kalau lu misalnya orang-orang di sini, gue drop di tengah-tengah Afrika, gue kasih 10 triliun, mau ngapain? Beli emas kah di sana? Beli properti, beli gedung, apa yang lu bisa beli? Nol yang lu bisa beli. Tapi dengan Bitcoin, lu berani beli Bitcoin 10 triliun, karena US aja udah beli gitu loh. Ya, jadi itu adalah aset masa depan menurut gua. Ini akan merubah banyak sekali dari payment, remittance, store of value. Gua sama kakak tuh dalam misi untuk mencari store of value ya kan, Ya, sampai betul. sekarang. Sampai kemarin kita masih coba Yes. cari. Kita cari loh semua plus minusnya setiap, kita tuh bukan cuma orang kripto, kita coba cari semua aset. Kita udah pikir berkali-kali. Ya. Hasilnya apa sih aset-aset itu? Contoh, bonds. Bonds itu bagus kalau depresi. 1930 bonds bagus. Tapi dalam 10 tahun bonds tuh pasti 100% minus lawan real inflasi. Properti kalau lu hitung maintenance cost-nya sama biaya memperbarui propertinya, itu nggak sebanding. Itu cuma sekitar 4,5% realnya. Global ya. Kita udah cari semuanya. Ya. Dan emang yang paling tinggi, kita nggak bisa ngomong paling stabil ya, karena baru 15 tahunnya. Tapi at least yang kita percaya ke depannya paling besar ya cuman ini gitu. Yes. Jadi gue sendiri pun gini, bikin duit is one thing. Gue yakin di sini pasti ada yang pengusaha. Ada yang usaha di sini? Pengusaha? Punya bisnis? Nah, yang punya bisnis, kalian tuh punya mesin yang bikin uang gitu. Yang lo bisa scale sampai infinity. Bikin uang tuh banyak orang bisa. Tapi nyimpennya itu nggak banyak yang bisa. Buat kalian yang punya bisnis, kalau gue tanya seperti ini, datanya. Kalian tahu nggak? Perusahaan tuh di S&P 500. Itu 500 perusahaan paling besar di US. Rata-rata lifespan-nya kalian tahu nggak berapa tahun? Bisnis di global. Ada yang tahu? Jawabannya adalah 20 tahun. Jadi kalau lu punya bisnis, itu cuma tahan, kalau nyampe S&P ya, ini bisnis luar biasa besar kayak Nokia dan lain-lain. Itu cuma 20 tahun rata-rata tahannya. Apple tuh 20 tahun dari sekarang belum tentu ada. Jadi kalau lu perhatiin indeks dari 1920 sampai sekarang, itu berubah indeksnya. Dulu tuh paling atas tuh steel, kereta api. Sekarang tuh udah berubah jadi AI. Ntar nextnya ini bakal berubah, Nvidia ini bakal hilang semua. 100 tahun lagi nih indeksnya bakal berubah semua. Jadi itu yang kalian harus pelajari, bahwa simpen uang tuh nggak segampang itu. Jadi kita harus cari cara paling efisien ketika udah punya uang untuk nyimpennya. Sama kan kalian kerja buat uang kan? Ada yang kerja di sini, ada yang kerja di sini? Kerja kantoran? Nah, kalian kan kerja buat dapat uang. Tapi setelah dapat uang itu uangnya kemana? Itu kan pertanyaannya selalu. Itu yang dari gua kecil, gua pikirin kenapa bisa besar uang gua. Karena setiap kali gua dapat duit dari cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, gua mikir uangnya ini kemana? Apakah kemakan sama inflasi? Kemana uangnya? Jadi harus cari something yang lu bener-bener tertarik untuk interested. Nah, bro kakak mungkin bisa cerita dia itu mulainya gimana? Kenapa dia tertarik pelajarin ini sampai dalam? Jadi yang menarik dari Bitcoin ya, kita ngomong, Bitcoin itu nggak punya variance. Berbeda dengan aset kelas yang lain, let's say property. Di tempat saya tinggal dulu ya, properti itu hampir kayak nggak ada harganya. Tapi teman-teman hitung sepetak tanah di sini berapa harganya.
Saham pun juga sama ya. Kalau milih invest di saham Amerika atau saham di Indonesia, orang pasti lebih pilih invest di saham Amerika. Tapi Bitcoin itu tunggal ya, entitas yang hanya satu. Orang di Nigeria, orang di Turki, orang di Zimbabwe itu cuman punya satu pilihan kalau di kripto, cuman beli Bitcoin. Tapi pertanyaannya, apakah orang di India bakal beli tanah di Alam Sutra? Jawabannya enggak. Apakah orang di Norwegia punya akses untuk beli saham di Indonesia? Jawabannya enggak juga. Tapi satu yang mereka bisa beli, mereka tetap bisa beli Bitcoin. Bonds pun juga sama. Aksesnya sangat sulit. Coba teman-teman beli bonds di Singapura. Hampir nggak bisa. Tapi kripto, ya Bitcoin to be exact, dengan valuasi yang ada saat ini, plus barrier to invest saya bilang, itu sangat kecil. Jadi bayangin semua orang di dunia bisa pooling uang ke satu tempat yang sama tanpa adanya barrier apapun. Ya mereka bisa tukar fiatnya, bisa pakai DEX juga. Boom, ya. Mereka bisa taruh uangnya di satu tempat yang sama. Jadi itu yang membuat kripto Bitcoin itu sangat menarik untuk dipelajari. Kalau teman-teman bandingkan dengan aset yang lainnya, ya, yaitu adalah Bitcoin itu tunggal. Aset-aset yang lain itu punya varians. Dan varians itu yang membuat ya aset itu nggak bisa terkonsentrasi investasinya. Terpecah-pecah. Dan relatif juga nilainya. Ya, sama aja ya saham Amerika sama saham Indonesia. Nilainya itu relatif sama-sama sahamnya. Tanah di Alam Sutra sama tanah di SCBD. Saya pilih tanah di SCBD ya, tapi pertanyaannya orang di New York pun juga nggak mau beli tanah di sini buat apa? Sementara Bitcoin bisa untuk store of value, bisa sebagai alat untuk transfer of wealth. Jadi fungsinya banyak, entitasnya satu. Itu setuju banget ya. Kita bahas soal variance. Dimana yang Bro Kakak gambarin tuh gambaran paling bagus lah. Ibaratnya orang New York mana sih yang mau beli tanah di Alam Sutra? Gak banyak gitu. Orang mana di Manhattan mau beli tanah di Bali? Gak banyak. Mungkin untuk villa satu mungkin iya, cuman gak banyak. Dan lu kalau lu orang Nigeria gak mungkin lu bisa beli bonds di Singapura. Di sini coba gua tanya, ada yang punya gak bonds MAS-nya Singapura? Bayangin. Ada yang punya saham Indo gak? Gak usah malu, gak apa-apa. Nah kan mulai ngaku kan, gak apa-apa. Kalian tahu gak, kalau kalian beli treasury bills yang resikonya 0, di Singapura tuh bisa pakai SGD, itu kalian bisa bungain 6,5% lagi. Itu realnya ke Indo itu sekitar 14-15%. Itu lu ngalahin semua saham Indo loh. Tanpa ada drawdown ruginya. Ini gue kasih tahu nih sekarang nih. Lu beli bonds MAS. Karena itu Norway belinya itu. Gue juga ada untuk dana darurat gue. Tapi bisa gak kalian beli? Gue tanya. Ada yang punya private bank di Singapura? Itu akses. Orang paling kaya di Nigeria mungkin bisa bro beli. Orang paling kayanya. Tapi orang biasa di Nigeria bisa beli gak? Gak bisa. Jadi Bitcoin itu nge-unlock yang namanya akses. Semua orang punya hak yang sama untuk membeli. Presiden US bisa beli, kalian di sini bisa beli. Kalian mau kaya di saham US, ada yang main saham US? Kalau lu main saham US, lu tinggal cari aja Nancy Pelosi Stock Tracker. Itu kongres di US. Lu ikutin, lu copy trade dia aja ngapain? Lu akan beat S&P by 4 kali lipat. Jadi udah banyak cara nyari duit di dunia itu banyak. Cuman lu punya aksesnya nggak ke sana? Akses apa yang paling gampang? Itu tadi yang bikin USDT, Paulo itu baru bikin statement menarik bro. Dia bilang bahwa dia mau ada project di Afrika. Dia mau bikin kayak kios, pakai panel surya yang paling efisien di atasnya. Jadi warga sekitarnya bisa dapat listrik di sana, tapi bayarnya pakai Bitcoin atau USDT. Itu nggak bisa di-unlock kalau pakai mata uang Nigeria. Nggak bisa. Mata uang di Afrika nggak bisa unlock itu. Kenapa? Karena nggak stabil currency-nya.
Jadi semoga menjawab ya, itu jadi kepanjangan melebar kemana-mana. Tapi intinya adalah kripto itu salah satu specific knowledge yang gue punya. Kalau tanya gue tentang AI, gue dapat gambaran. Gue tuh nyoba GPT itu udah lama sekali. Gue sama Bro Kakak tuh selalu saling sharing model mana yang paling canggih dan cara promptnya, cara ngebalikin promptnya seperti apa. Tapi kita kalau ditanya suruh bikin, kita bakal meleng, nol besar. Kita nggak ngerti apa-apa, cara bikinnya kita nggak ngerti apa-apa. Gue ngerti konsepnya, tapi lu suruh gue bikin, gue nggak bisa bikin. Gue nggak cukup tertarik untuk bikin, gue cuma manfaatin teknologinya. Itu beda banget. Tapi buat kalian yang punya specific knowledge di sana, itu silahkan. Gue kasih contoh yang kalian lebih gampang ngerti lah. Bikin sebuah konten. Itu adalah domain yang tidak bisa dipelajari di ilmu komunikasi. Itu specific knowledge juga. Untuk tahu audiens sukanya apa, mereka dengerinnya kalau ngomongnya seperti apa, tonalitas ngomongnya seperti apa, itu specific knowledge, itu nggak bisa diajarin. Jadi carilah specific knowledge dan harness sampai paling dalam. Itu saran dari gue.